warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu tokoh dari Wali Songo yang bukan hanya menguasai ilmu tasawuf dan fikih, tetapi juga menguasai bidang sastra dan juga arsitektur. Lahir dengan nama Raden Mahdum Ibrahim di Ampel Delta sekitar tahun 1465 Masehi. Putra keempat dari Sunan Ampel dan ibunya yaitu Nyi Ageng Manila Putri dari Adipati Tuban. Pendidikan keagamaannya dimulai dari bapaknya sendiri yaitu Sunan Ampel. Beliau belajar bersama di Ampel Delta dengan santri lainnya seperti Raden Fatah, Sunan Giri, dan Raden Husein. Kemudian suatu hari Sunan Bonang dan Sunan Giri memutuskan untuk pergi ke Mekah. Pada saat perjalanan ke Mekah, beliau singgah ke Malaka. Di Malaka, ia belajar kepada Syekh Maulana Ishaq, bapak dari Sunan Giri. Suatu ketika, Sunan Giri dan Sunan Bonang memutuskan untuk pergi ke Tanah Jawa karena pada saat itu Tanah Jawa membutuhkan dakwahnya secepatnya. Sesampainya di Jawa, Sunan Bonang memilih Tuban sebagai awal dakwahnya. Tidak hanya itu, daerah terpencil Jawa tidak luput juga dari dakwahnya. Awal dakwah Sunan Bonang yaitu membangun masjid di daerah barat Kediri. Pada saat itu tentu ditentang oleh aliran Hindu-Buddha. Tokoh yang menentang Sunan Bonang salah satunya Butulokaya. Butulokaya pada saat itu menentang yang berujung pada kekerasan fisik. Pada akhirnya Sunan Bonang dapat menaklukkan Butulokaya yang menyebabkan Butulokaya menjadi murid dari Sunan Bonang. Selain itu juga ada Belacak Nilo yang juga menentang dakwah dari Sunan Bonang. Belacak Nilo menentang Sunan Bonang untuk mengadu ayam. Siapa yang kalah akan menjadi pengikut yang menang. Kemudian Sunan Bonang menyuruh Wujil santrinya untuk mencari anak ayam yang akan bertanding dengan ayam jago milik Belacak Nilo. Siapa sangka anak ayam milik Sunan Bonang menang terhadap ayam jago milik Belacak Nilo. Sunan Bonang dalam hal berdakwah tetap memulai dari kelembutan meskipun sering mendapatkan kekerasan. Hingga akhirnya Sunan Bonang menemukan strategi dakwahnya melalui jenis-jenis kebudayaan seperti dari wayang, tembang, dan juga adat istiadat lainnya. Nah, pendidikan juga menjadikan perhatian utama dari Sunan Bonang. Salah satu santrinya yaitu Raden Syahid yang menjadi wali mansur yang kita kenal dengan Sunan Kalijogo. Setelah dari Kediri, Sunan Bonang pergi ke Demak atas undangan Raden Fatah. Di sana ia menempati desa yang bernama Bonang. Nah, dari situlah Raden Mahdum Ibrahim dikenal dengan Sunan Bonang. Pada masa-masa tersebut, Raden Fatah meminta Sunan Bonang untuk menjadi penghulu di Masjid Demak. Selain itu juga ia menjadi imam di Masjid Demak. Kemudian Sunan Bonang pergi ke Lasem. Selama di Lasem, Sunan Bonang tinggal di daerah Watu Layar, bagian timur dari Lasem yang disebut dengan Desa Bonang. Kemudian Sunan Bonang kembali ke Tuban dan berdakwah di sana. Kemudian Sunan Bonang diangkat menjadi wali negara kota Tuban yang memiliki wewenang keagamaan untuk menarik simpati masyarakat kota Tuban. Sunan Bonang mulai menggunakan kesenian sebagai sarana dakwah. Beliau menciptakan alat musik yang dikenal sebagai bonang. Peralatan musik tersebut banyak digunakan dalam pertunjukan wayang. Sunan Bonang juga mereformasi kesenian wayang agar lebih mudah menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat. Bukan hanya itu, kesenian wayang pada saat itu juga digunakan sebagai aparat desa untuk mengumpulkan warga. Kesenian wayang juga populer di kalangan masyarakat Jawa, serta sangat efektif sebagai sarana dakwah. Sunan Bonang memainkan wayang sebagai bentuk penyampaian ajaran yang sifatnya rohaniah. Nah, Sunan Bonang memperkaya kesenian pada wayang dengan memasukkan karakter seperti kuda, gajah, harimau, garuda, serta kuda perang dan rampogan. Beberapa jenis tembang bertema religius juga diciptakan oleh Sunan Bonang. Salah satu lagunya yaitu Tombo Ati yang hingga populer saat ini. Sunan Bonang dikenal sangat gigih untuk menyebarkan agama Islam. Setelah berdakwah selama sekian lama, Sunan Bonang meninggal di umur 60 tahun. Beliau dimakamkan di sebelah barat alun-alun kota Tuban. Sekian penjelasan saya tentang Sunan Bonang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.